Udah bisa melihat? Sudah, Pak. Ya, oke ya. Sekali lagi saya ingatkan kalau saya tiba-tiba kok koneksinya jelek, silakan di chat ya, atau diingatkan langsung. Ya, obat-obat herbal ya untuk pengobatan kanker ya. Ini istilahnya itu bukan pengobatan ya, tapi istilahnya adalah untuk anti kanker ya. Tapi tidak mengobati kanker itu tidak mudah ya, yang jelas. Bahkan obat-obat kimia pun sampai sejauh ini tidak ada yang bisa menyembuhkan ya. Ini kebanyakan obat-obat itu hanya bersifat untuk memperlambat proses keparahan dari penyakit kanker. Jadi sejauh ini memang nggak ada ya. Baik obat herbal maupun obat kimia bisa menyembuhkan kanker, nggak ada ya. Yang ada adalah memperlambat proses keparahan dari penyakit kanker itu sendiri. Nah, kalau kita membahas obat herbal untuk kanker itu sebenarnya untuk prosesnya untuk itu ya. Tidak ada klaim yang menyatakan bahwa obat herbal itu bisa untuk menyembuhkan kanker. Juga obat kimia juga. Nanti Anda akan belajar ya obat kimianya nanti di semester 7 ya, pada farmakoterapi kanker dan infeksi ya. Kita akan belajar lagi. Di sini kita akan jelaskan sepintas ya. Apa itu kanker? Nah, kanker itu adalah ini ya, kanker adalah suatu penyakit ya, di mana sel dalam tubuh kita itu ya, selnya itu membelah diri ya. Tapi pembelahan dirinya itu nggak mau berhenti dia. Jadi dia membelah diri tapi nggak terkontrol. Ya, akibatnya apa? Akibatnya dia akan menyebar, ya, menyebar pada jaringan di sekitarnya. Nah, itu adalah definisi dari kanker. Pada prinsipnya itu ada dua macam kanker. Yang pertama adalah karsinoma. Ya, jenis pertama adalah karsinoma. Karsinoma ini sangat ganas ya. Karsinoma ini sangat ganas. Beberapa contoh karsinoma adalah kanker payudara ya, kanker prostat, kanker paru-paru ya, kanker pankreas dan kanker kolon. Kemudian yang kedua adalah jenis sarkoma. Ya, jadi ada karsinoma, ada sarkoma. Sarkoma ini lebih ringan ya dibanding dengan karsinoma ya. Contohnya adalah ini ya, kanker limfoma ya. Contohnya blastoma ya, dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis dari kanker. Jadi ada karsinoma, ada sarkoma gitu ya. Pada saat ini ya diketahui ada 215 jenis kanker ya, jadi banyak ya. Sekarang jenisnya sampai ada 215 ya. Cukup banyak ya. Kemudian di Asia sendiri itu ada 128 ya, jenis kanker. Jadi jenis kanker itu sangat banyak ya. Apa namanya itu? Tapi pada prinsipnya dibagi menjadi dua tadi, yaitu karsinoma dan sarkoma. Itu apa namanya? Awal ya, prolognya. Oke ya, kemudian saya akan langsung aja masuk ke penyebab kanker, ya, cause of cancer. Kanker itu penyebabnya itu banyak ya. Misalnya yang paling menonjol adalah penggunaan rokok ya, tembakau ya. Dalam hal ini tembakau itu digunakan untuk merokok. Ya. Kenapa kok rokok itu bisa menyebabkan kanker? Karena rokok itu kalau masuk ke dalam tubuh kita ya, asapnya itu nikotinnya menyebabkan inflamasi hebat dalam tubuh kita, inflamasi atau peradangan hebat. Ya, salah satu penyebabnya. Inflamasi itu lama-kelamaan akan membuat proses terjadinya kanker. Kemudian ada banyak ya. Selain tembakau juga diet yang jelek ya, diet yang nggak bagus ya. Jadi makanannya itu tidak banyak mengandung buah dan sayur ya, kebanyakan makan karbohidrat. Itu dietnya jelek ya. Atau kebanyakan makan gorengan. Ya, pada saat orang usianya masih muda nggak masalah ya kalau dietnya itu diet jelek. Tapi kalau lama-lama nanti kebiasaan seperti itu akan menyebabkan memicu terjadinya sel kanker. Kemudian aktivitas fisiknya yang sedikit ya, atau sedentary lifestyle. Ya. Jadi kita
kurang gerak ya gampangnya gitu ya. Kurang gerak itu juga akan resikonya terkena kanker itu besar. Nah, itu beberapa contoh. Kemudian terpapar oleh senyawa kimia ya atau polutan. Nah, misalnya kita berada di sebelahnya pabrik, misalnya pengolahan kayu, misalnya contoh aja ya, pengolahan kayu ya seperti di sebelahnya kampus kita itu ya. Itu kalau kita sering menghirup asapnya atau polutannya itu juga risiko ya untuk terkena kanker. Nah, dan kanker itu ya di sini bisa dicegah ya dengan mengurangi rokok ya, kemudian makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak, ya. Mengurangi makan daging, ya. Mengurangi makan daging. Kemudian mengurangi berat badan ya, kemudian memperbanyak aktivitas ya. Itu adalah beberapa upaya untuk mencegah kanker. Jadi Anda mungkin juga harus mulai membenahi ya kalau kebiasaan-kebiasaan yang seperti dicantumkan dalam slide ini akan berisiko ya terhadap kanker, misalnya kebiasaan yang suka makan karbohidrat ya, suka makan mie dan sebagainya tapi kurang sayur, itu juga kebiasaan yang harus dihindari. Atau kebiasaan nggak pernah olahraga ya, cuman aktivitasnya sedikit sekali ya, itu juga harus dihilangkan ya atau merubah aktivitas itu. Kemudian terapi kanker ya, terapi kanker itu terapi ya, bukan istilahnya bukan menyembuhkan, tapi terapi. Kanker itu apa? Diobati dengan operasi ya, bisa ya dioperasi. Kalau kankernya masih ringan itu dioperasi, diambil ya, dipotong ya, kalau usus dipotong, payudara diambil, itu namanya operasi atau surgery. Kemudian dilakukan ronsen, di ronsen. Selnya kanker itu dirusak dengan ronsen. Ya. Ada lagi juga kemoterapi. Kemoterapi itu dengan obat ya, diberi obat. Jadi disuntik dengan obat-obat kemoterapi. Nanti kita akan belajar ini ya di semester 7 ya. Farmakoterapi kanker. Itu adalah hal yang umum yang dilakukan ya, sejauh ini. 3 hal itu ya, radioterapi, surgery atau operasi, dan kemoterapi. Nah, di sisi lain ini kita dikenalkan dengan pengobatan herbal atau herbal treatment atau obat herbal sebagai anti kanker. Dan obat herbal ini adalah bisa dibuktikan bahwa obat ini sejajar ya, hampir sejajar dengan terapi-terapi kimia ya untuk pengobatan kanker. Kemudian apa alasan kita kok memakai obat herbal ya untuk kanker? Sebenarnya alasannya apa? Nah, di sini dipaparkan ada 6 alasan. Yang pertama adalah efek sampingnya yang kecil, ya, sedikit dibanding dengan obat kimia kanker. Jadi kalau Anda nanti mempelajari obat-obat kimia yang kanker itu efek sampingnya itu rambutnya rontok ya, mual, muntah, hebat. Mungkin Anda sering mendengar, kenapa orang kok dikasih obat kanker rambutnya rontok? Efek sampingnya memang berat, rambutnya rontok, mual, muntah, dan sebagainya. Yang itu jadi menghindari efek sampingnya. Kemudian yang kedua, obat kanker itu kan kalau diberikan itu kan harus memakai dosis yang akurat. Jadi dosisnya itu tergantung dengan berat badan. Namanya luas permukaan tubuh, dosis luas permukaan tubuh, dan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Sementara kalau obat herbal itu tidak menggunakan itu, jadi tidak harus dihitung berat badannya, kemudian dosisnya berapa. Alasan kedua itu, alasan yang ketiga tentunya adalah biaya. Biaya itu mahal. Obat kimia itu biayanya sangat mahal. Ya kalau terapi-terapi yang sudah Anda sering dengar itu ya, kanker payudara stadium 4 itu bisa sampai hampir 100 juta ya satu kali satu seri terapi. Jadi mahal sekali memang obat kimia itu. Kemoterapi itu memang sangat mahal ya.
salah satu pengobatan yang paling mahal adalah kemoterapi. Ya. Sampai ratusan juta ya. Kemudian obat-obat herbal ini banyak tersedia ya, mudah didapatkan ya, banyak tersedia misalnya apa namanya itu aloe vera ya, kemudian grape, teh hijau, ya, kemudian apalagi bawang putih ya, terus apa namanya tamorik atau kunyit itu kan gampang ya, didapatkan. Kemudian yang 5 obat-obat apa namanya obat herbal ini adalah obat herbal apa namanya itu gampang dicerna dalam tubuh kita itu gampang dicerna ya, artinya memperingan tubuh kita untuk dilakukan metabolisme, gampang dicerna dibanding dengan tentunya obat-obat kimia ya. Alasan kelima itu. Alasan keenam, obat herbal itu nggak pakai apa namanya itu proses sintesis yang jalannya sangat panjang. Ya. Jadi untuk membuat obat itu kan jalannya sangat panjang sekali. Ya, bisa lebih dari 15 tahun. Ya. Obat kimia itu memang prosesnya panjang. Kalau obat herbal kan enggak ya. Obat herbal itu enggak. Jadi apa namanya itu lebih singkat ya. Tinggal apa namanya itu enggak perlu mensintesis yang itu adalah 6 alasan kenapa obat herbal itu disarankan untuk sebagai anti kanker. Ya, kemudian ini beberapa jurnal saya ringkas ya. Yang pertama adalah garlic ya, garlic atau bawang putih. Obat garlic ini ya, penekanannya adalah sebagai antioksidan. Antioksidan. Jadi kalau ada kata-kata antioksidan, itu pasti berefek sebagai anti kanker. Jadi garlic ini nanti saya jelaskan lagi ya, biar garlic ini. Garlic ini adalah antioksidan. Ya. Antioksidan itu ya, arahnya adalah mencegah kanker. Kenapa begitu? Karena antioksidan ini adalah senyawa-senyawa yang mampu menangkap oksidan. Ya. Oksidan itu adalah senyawa radikal bebas yang kemarin pernah saya singgung. Radikal bebas. Gimana radikal bebas itu kalau jumlahnya banyak dan tidak bisa diantisipasi oleh tubuh kita akan menyebabkan proses terjadinya kanker. Jadi poinnya adalah garlic adalah sebagai antioksidan. Kemudian teh hijau nanti juga akan saya singgung lagi ya. Teh hijau ini mengandung katekin ya, salah satunya ya. Katekin itu adalah salah satu jenis flavonoid. Ya, flavonoid ini sangat populer ya. Skripsi kakak tingkat Anda ya, yang saintek ya itu hampir semuanya menggunakan flavonoid sebagai zat aktif ya. Sebagai antiinflamasi, sebagai antidiabetik, sebagai analgesik, itu semuanya kemarin skripsinya itu yang diambil adalah flavonoidnya ini ya, khususnya quercetin. Quercetin ini banyak diteliti oleh tingkat Anda ya untuk beberapa efek atau khasiat ya. Seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, dari flavonoid itu banyak ya, ada quercetin, ya, ada rutin, ada katekin. Nah, green tea itu mengandung katekin. Ya. Katekin ini adalah senyawa yang diklaim sebagai obat anti kanker. Nah, selain sebagai anti kanker ini disebutkan ya, green tea ini banyak berkhasiat sebagai obat-obat untuk jantung juga ya dan sebagainya. Kemudian jahe ya, jahe. Jahe ini sangat terkenal ya, jahe ini termasuk famili Zingiberaceae. Dan kalau saya melihat skripsinya kakak tingkat Anda ya, etnobotani, di mana mengeksplor ya tanaman-tanaman di wilayah Kebumen itu kebanyakan obat-obat herbalnya itu dari famili Zingiberaceae. Hampir 17% ya, lebih. Orang Kebumen itu memanfaatkan Zingiberaceae atau empon-empon untuk obat herbal. Ginger atau jahe ini dikenal sebagai obat-obat
mual muntah ya, secara tradisional ya, menghilangkan mual dan muntah. Kemudian juga digunakan untuk yang lebih dikenal banyak orang adalah untuk hepatoprotektif ya, untuk penyakit hepatitis, penyakit liver. Ini terkenal sekali ya. Ginger ini mungkin Anda pernah mendengar, jahe itu terkenal sebagai obat herbal yang untuk mencegah atau mengobati penyakit liver. Nanti juga akan saya jelaskan ya bahwa jahe ini juga berefek sebagai anti kanker. Jadi dia efeknya tidak hanya anti kanker, tapi ini diabetik dan sebagainya. Kemudian turmeric itu termasuk zingiberesi juga ya. Turmeric ini mungkin Anda tidak asing lagi dengan kunyit dan turmeric. Turmeric ini mengandung beberapa senyawa aktif ya, yaitu terutama adalah kurkumin. Dan kunyit ini sangat dikenal ya, sangat terkenal sebagai herbal untuk mengobati penyakit saluran cerna. Termasuk juga infeksi tenggorokan, flu ya, itu banyak dikenal ya untuk mengobati flu, khususnya yang lebih terkenal adalah untuk pengobatan indigestion ya, itu saluran cerna, penyakit saluran cerna. Nah, bahkan di sini dikatakan bahwa turmeric ini bisa juga untuk mengobati luka ya. Di sisi lain, kurkumin yang terkandung pada kunyit itu berefek sebagai anti kanker. Kurkuminnya ya. Kemudian sinamom itu juga berefek sebagai anti kanker ya. Sinamom itu kayu manis. Kayu manis itu mungkin Anda pernah mendengar ya, digunakan untuk flavoring ya, untuk rasa ya. Senyawa anti kankernya di sini adalah proantosianin dan sinamaldehid, sinamon. Kemudian sebentar. Timi, ya, timi Anda mungkin dulu pernah praktikum ya dalam timi ini waktu di SMK. Ekstrak timi ya, dikenal dengan ekstrak timi atau timi ini sebenarnya tanamannya adalah tanaman hias ya. Timi ini dan bentuknya hijau, mungkin Anda pernah lihat. Timi ini mirip tadi dengan dengan bawang putih ya, dia berefek sebagai antioksidan. Timi ini. Kemudian brokoli ini mengandung lutein dan zeaxanthin. Nah, brokoli ini sayuran yang sangat populer dan ini juga mempunyai efek anti kanker yang cukup baik ya. Karena mengandung lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin ini adalah antioksidan ya, dan saya tadi sudah sampaikan kalau obat yang sifatnya antioksidan itu juga berefek sebagai anti kanker, khususnya ya. Kalau brokoli ini adalah kanker kandung kemih ya. Kanker kandung kemih dan kanker kolorektal. Kanker kolorektal dan kanker kandung kemih. Kemudian grape ya. Anggur atau grape. Anggur atau grape ini bisa menurunkan estrogen dalam tubuh kita. Mengandung antosianidin ya, dan karena dia bisa menurunkan kadar estrogen maka sangat bermanfaat untuk mengobati kanker-kanker pada wanita. Jadi, banyak kanker pada wanita itu karena kekacauan estrogen. Grape ya, atau anggur. Kemudian ginseng ini juga dikenal sebagai obat anti kanker ya. Mengandung ginsenoids dan gintonin. Nanti akan saya jelaskan lagi ya mengenai ginseng ini. Kemudian kedelai atau soybean atau kedelai. Kedelai ini mengandung isoflavon, ya, mengandung isoflavon. Nah, isoflavon yang terkandung dalam kedelai ini bisa mengendalikan kadar dari testosteron, ya, sehingga bermanfaat untuk pengobatan kanker prostat. Kedelai. Jadi kalau kita suka makan produk olahan dari kedelai, misalnya tempe tahu, ya itu juga
walaupun kandungan isoflavonnya berkurang, tapi efek untuk anti kanker prostatnya masih tetap ada. Jadi ini kanker untuk pria ya, kanker prostat. Kemarin mungkin Anda pernah dengar berita di TV ya, Pak SBY menderita kanker prostat dan harus berobat ke Amerika. Kanker prostat ini karena ada masalah di testosteronnya, di hormon testosteronnya. Kemudian lidah buaya atau aloe vera, ya. Aloe vera ini mungkin sudah sangat dikenal ya sebagai tanaman hias. Tetapi ternyata aloe vera ini juga banyak berperan untuk pengobatan obat herbal. Ya. Nah di sini efek anti kankernya itu muncul dari efek yaitu menaikkan daya tahan tubuh. Ya. Selain anti kanker, lidah buaya juga berefek bisa meregenerasi sel-sel kulit. Bahkan di sini dikatakan bisa digunakan untuk mengobati ketombe, lidah buaya. Kemudian likopen. Likopen ini banyak sekali dibuat obat herbal ya, dalam kapsul. Banyak sekali produk yang mengandung likopen. Ini jumlahnya puluhan ya di Indonesia beredar obat herbal, kapsul yang mengandung likopen ini, dan likopen ini banyak tanaman yang mengandung likopen, khususnya itu tomat yang banyak. Tomat. Buah tomat itu banyak sekali mengandung likopen. Likopen ini asalnya dari karotenoid ya. Dan ini selain sebagai anti kanker ya, dia juga mempunyai efek penyakit jantung dan obat diabetes. Ini likopen ya, namanya itu likopen. Zatnya ya. Kemudian vitamin C atau ascorbik acid. Ascorbik acid ini adalah vitamin ya yang bisa mengikat logam berat. Vitamin yang bisa mengikat logam berat. Setelah proses pengikatan logam berat itu terjadi, beberapa jam kemudian vitamin C akan berubah menjadi antioksidan, ya, pro-antioksidan. Nah, efek ini bisa menghancurkan ya atau merusak sel tumor. Jadi vitamin C itu sebenarnya sudah diteliti ya, dia berefek sebagai anti tumor. Sehingga kita disarankan untuk mengkonsumsi banyak buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin C karena berefek sebagai anti tumor. Kemudian probiotik ya, probiotik itu contohnya adalah keju ya, keju, yogurt ya, kefir ya. Kalau di Indonesia itu oncom ya, itu probiotik. Tempe itu juga probiotik. Tempe itu probiotik juga. Di mana probiotik ini adalah senyawa yang makanan ya, makanan yang merupakan probiotik ini juga mempunyai efek sebagai anti kanker. Jadi kalau kita suka makan tempe, tahu, yogurt, kefir, ya, cheese atau keju itu adalah probiotik. Itu bagus sekali untuk untuk anti kanker. Kemudian ini yang lain-lain adalah ini membahas senyawanya ya, mulai dari vitamin C, probiotik, ini senyawa anti kankernya yang memang banyak terkandung dalam tumbuhan. Vitamin D ya, vitamin D atau sinar matahari. Jadi vitamin D ini bisa mencegah kanker payudara. Vitamin D itu, jadi orang itu kalau jarang terpapar sinar matahari itu bisa berisiko terhadap kanker payudara ya, karena apa? Karena dia kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D, dan vitamin D ini di satu sisi yang lain adalah bisa mencegah kanker payudara. Kemudian yang lain adalah ginkgo biloba. Ginkgo biloba ini apa namanya itu? Zat kimia yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif seseorang. Ginkgo biloba ya, jadi menaikkan daya ingat gampangan gitu loh. Itu sebenarnya ginkgo biloba itu sebenarnya efek utamanya seperti itu, tapi ternyata ginkgo biloba ini juga berefek sebagai anti
kanker. Mungkin Anda pernah mendengar herbal yang namanya cerebrofit ya, cerebrofit. Cerebrofit itu isinya ginkgo biloba sebenarnya. Di mana ginkgo biloba ini sebenarnya adalah bukan obat sintesis, tapi senyawa yang diambil dari tanaman. Kemudian apa namanya itu Catalanthus roseus ya. Catalanthus roseus itu aduh namanya saya lupa. Itu terkenal ya, Catalanthus roseus itu. Banyak terdapat di Indonesia tapi saya namanya kok lupa ya, Catalanthus roseus. Nama lainnya adalah sebentar ya, saya ceknya Catalanthus roseus. Catalanthus roseus. Tapak dara, Pak. Tapak doro ya. Terima kasih ya, tapak doro atau Catalanthus roseus. Tanaman ini apa namanya? Catalanthus roseus ini sebenarnya ya, aslinya itu dia efeknya itu bisa menurunkan apa namanya itu leukosit ya. Menurunkan kadar leukosit efek sampingnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi tapak doro itu dia punya efek samping menurunkan leukosit sehingga daya tahan tubuh kita itu lemah. Ya. Tapak doro ini mengandung vinblastine dan vincristin. Vinblastine dan vincristin ini adalah obat kanker yang sangat terkenal ya. Kemoterapi itu ada yang menggunakan vinblastine dan vincristin tapak doro ini. Tapi ya itu tadi efek sampingnya itu tadi ya, kelemahannya dia bisa menurunkan leukosit. Dia harus hati-hati. Kalau orang itu leukositnya turun kan daya tahan tubuhnya kan lemah. Dan dia juga sangat terkenal sebagai obat diabetes ya, sebenarnya ya. Tidak hanya anti kanker tapi lebih banyak dikenal juga sebagai obat diabetes. Si tapak doro ini. Nah, senyawa aktifnya adalah ini vinblastine dan vincristin. Oke, itu mengenai kanker. Yang kedua ini saya akan share sedikit jurnal ya, jurnal bahasa Indonesia sih ya ini. Ini jurnal Systemic Review ya, dia jurnal ini mengumpulkan beberapa tumbuhan yang berefek sebagai anti kanker. Namanya Systemic Review ya ini. Ini bahasa Indonesia ya. Oke ya, ini di sini disebutkan bahwa contohnya adalah bawang putih ya tadi ya, bawang putih tadi udah saya singgung ya, bawang putih. Nah, bawang putih ini menurut studi epidemiologi ya, studi epidemiologi itu adalah studi pakai data statistik ya. Jadi di suatu tempat tertentu di mana orang mengkonsumsi bawang putih itu ternyata kasus kanker saluran cernanya itu sedikit ya. Itu penelitian epidemiologi. Ternyata di sana kok kasusnya sedikit ya. Tempat itu banyak mengkonsumsi bawang putih, ternyata kasus kanker gastrointestinal ya, kanker saluran cerna itu kasusnya sedikit. Jadi secara epidemiologi bawang putih adalah obat herbal kanker, khususnya kanker gastrointestinal. Kemudian ginseng ya, ginseng ini tadi udah saya singgung ya, ginseng ini juga sebagai anti kanker ya. Kemudian kunyit ya, tadi kunyit itu namanya kunyit tadi sudah saya singgung ya, termasuk famili Zingiberaceae ya. Kurkumin adalah zat aktif yang terdapat dalam kunyit yang berefek sebagai anti kanker. Turmeric ya, tadi saya istilahnya tadi turmeric. Jadi kunyit ya atau kurkuma longa. Ini mempunyai sifat anti kanker, khususnya kanker-kanker tertentu, misalnya kanker pankreas. Di mana zat aktifnya adalah kurkumin. Kemudian teh hijau, tadi sudah saya singgung sekilas ya, teh hijau atau Camellia sinensis. Teh hijau itu mengandung senyawa polifenol.
mengandung katekin, ya, yang merupakan salah satu senyawa polifenol. Jadi ini flavonoid, ya, termasuk flavonoid. Tadi kan ya sudah saya singgung ya bahwa teh hijau mengandung katekin. Katekin ini adalah salah satu senyawa polifenol yang merupakan suatu senyawa flavonoid. Teh hijau mengandung EGCG, ya, epigalokatekin, ya, epigalokatekin galat. Jadi termasuk katekin juga, ya, namanya epigalokatekin galat yang termasuk katekin. Nah, katekin jenis epigalokatekin galat ini adalah senyawa yang berefek sebagai anti kanker. Kemudian teh hijau, kemudian apa lagi? Urusi, ya, urusi ini tanaman dari Korea, ya. Urusi ini juga berefek sebagai anti kanker. Dia awalnya adalah antioksidan. Kemudian resveratrol, ya, resveratrol. Ini senyawa, ya, senyawa kimia, bukan tumbuhan ini. Bukan apa, senyawa dalam tumbuhan, resveratrol. Resveratrol ini banyak terdapat dalam kulit anggur, ya, kulit kacang dan buah-buahan. Jadi anggur itu banyak sekali manfaatnya, ya, ternyata. Tadi sudah saya singgung, ya, grape atau anggur itu anti kankernya itu ternyata kandungan resveratrolnya yang menonjol. Kan tadi saya katakan tadi antioksidan, ya. Ini resveratrol inilah yang merupakan senyawa spesifik anti kanker pada anggur. Khususnya apa? Khususnya bagian kulit yang banyak mengandung resveratrol. Dengan cara apa? Cara kerjanya adalah mencegah, ya, proliferasi sel kanker. Itu apa namanya? Resveratrol. Kemudian, jadi kalau kita lihat, ya, sebenarnya obat-obat herbal anti kanker itu yang sudah sampai pada penelitian klinik itu sedikit. Kebanyakan penelitiannya penelitian preklinik. Ini kan sudah penelitian klinik, penelitian pada manusia. Yang saya sebut tadi, ya, mulai dari turmeric, ya, atau kunyit, kemudian bawang putih, ya, apalagi itu ginseng, kemudian teh hijau, itu adalah penelitian klinik. Ya. Penelitian preklinik dengan tikus itu banyak sekali. Ya, ini yang di review adalah penelitian klinik. Ya, ini ginseng, ya, kunyit, ya, kemudian teh hijau, ya, urusi, ya, ini adalah tanaman-tanaman yang secara klinik dalam uji klinik sudah terbukti bersifat sebagai anti kanker. Ya, oke, saya kira itu aja materinya, ya. Saya udah ngomong hampir 1 jam. Ya. Ini jam 9.55, ya. Nanti saya akan kasih kuis, tapi ngerjakannya cepat, ya, 10 menit. 10 menit aja, ya, nggak usah lama-lama. Jadi syaratnya Anda harus hafal dulu baru ngerjakan. Jangan sambil buka-buka. Materi nanti malah lama. Ya. Soalnya mungkin 10 atau lebih, ya, tapi ngerjakannya pendek, 10 menit. Ya, saya kira itu aja, ya. Untuk materi tentang obat kanker, ya, silahkan diringkas, disimak apa yang saya sampaikan barusan, ya. Kemudian jangan lupa absen, di 2 kali absen, ya, di Edu dan absen di di YouTube, ya, kolom komentar YouTube. Kemudian apa namanya, untuk